berjumpa dengan saudara kembali di Renungan Harian pada hari ini. Renungan Harian pada hari ini saya beri tema persembahan sejati yang diambil dari Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dan juga Roma pasal 12 ayat yang pertama. Sekali saudaraku, tema renungan kita hari ini adalah persembahan sejati. Saudaraku, apa yang ada di dalam benak pikiran saudara tatkala ada seorang yang kaya memberi persembahan? Mungkin dalam pikiran kita, karena dia orang yang kaya, pasti memberi persembahan yang banyak dan di mata Tuhan bernilai besar. Sedangkan jika ada seorang yang sebaliknya, mungkin kita berpikir yang sebaliknya juga. Saudaraku, hal ini kemungkinan seperti yang terjadi pada saat Tuhan Yesus berada di bait Allah yang diceritakan di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ayat yang pertama mengatakan, ketika Tuhan Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam kotak persembahan. Di ayat yang kedua, ia melihat juga ada seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam kotak persembahan itu. Di ayat yang ketiga, lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Saudaraku, yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa janda miskin ini memberi persembahan lebih banyak daripada mereka semua? Apakah karena dia seorang janda atau seorang yang miskin sehingga persembahannya lebih banyak daripada orang lain? Apakah janda miskin ini memang memberi persembahan lebih banyak daripada orang-orang kaya itu? Atau apakah orang-orang kaya tadi persembahannya lebih sedikit dari janda miskin ini? Sehingga Tuhan Yesus lebih mengindahkan persembahan dari janda miskin ini daripada orang kaya. Atau yang lainnya. Saudaraku, jawabannya bukan karena janda ini miskin sehingga persembahannya pasti lebih banyak daripada orang-orang kaya ini. Sebab di ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudaraku, ini sangat menarik dan harus kita perhatikan dengan seksama agar kita bisa memahami dengan benar tentang perikop ini. Saudaraku, di kisah ini ada 2 kata miskin yang disebut. Yang pertama di ayat yang kedua, dan satunya lagi di ayat yang ketiga. Dalam pengertian bahasa Indonesia, tentu kita sulit membedakan 2 kata ini karena sama. Tetapi tidak demikian di dalam bahasa Yunani. Ada beberapa kata bahasa Yunani yang berarti miskin. Pertama adalah penikros, yang artinya adalah miskin tapi masih punya sesuatu. Yang kedua adalah petokos, yang artinya adalah miskin dan sama sekali tidak punya apa-apa. Saudara, bagaimana penempatan 2 kata ini
uangnya, yaitu 2 peser tadi, dipersembahkan semua, sehingga ia tidak punya apa-apa lagi. Maka ayat yang ketiga untuk kata miskin yang dipakai adalah petokos. Semoga lewat penjelasan ini membuat kita semakin tahu dengan terang benderang. Saudaraku, intinya janda miskin ini memberi semua yang ada padanya, yang diperlukannya sendiri untuk hidup. Janda ini memberikan segala apa yang dipunyai kepada Tuhan. Saudaraku, saya tegaskan dulu sebelumnya, tentu bukan karena kita kaya sehingga Tuhan tidak berkenan akan persembahan kita, atau karena kita miskin sehingga Tuhan berkenan. Sekali lagi persoalannya bukan karena kita kaya atau miskin, tetapi yang Tuhan berkenan akan persembahan kita adalah kesungguhan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, yang Tuhan inginkan adalah persembahan yang terbaik. Mengapa bisa demikian, saudaraku? Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita dengan cara mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, demi untuk menebus dosa saya dan saudara. Masakan kita memberi persembahan dengan sekedar saja, daripada enggak, atau dengan juga kita sengaja tidak mau memberi persembahan dengan alasan ini dan itu. Bahkan ada yang lebih konyol lagi, memberi persembahan supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Saudaraku, orang yang menyadari bahwa hidupnya ada sampai saat ini, diberi tubuh yang sehat, rezeki yang cukup, dijauhkan dari momok pandemi atau COVID-19 ini, saat ini dikuatkan sekalipun banyak persoalan, diberikan jalan keluar di saat terasa buntu dan tidak ada jalan keluar. Dan tentu masih banyak lagi yang sudah kita terima dari Tuhan, dan itu semua karena anugerah dari Tuhan. Maka pastilah di dalam hatinya terus ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, ada anggota jemaat yang berdoa demikian, Tuhan, kalau Tuhan masih mau memakai aku dan keluargaku untuk mendukung pekerjaan-Mu, tolong berikan aku umur yang panjang, supaya aku masih punya waktu, punya banyak kesempatan untuk melayani Tuhan sebagai balasan atas semua anugerah Tuhan bagi saya dan keluarga saya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya kepada Tuhan, termasuk harta kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, tenaga, pikiran, hati kita, dan totalitas hidup kita? Kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita katakan kepada Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saudara, dalam kesempatan ini juga saya mengapresiasi bagi saudara-saudara, khususnya anggota jemaat GP Kristiminfo yang selama ini sudah berjuang untuk
memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui gereja kita. Biarlah segala hormat dan kemuliaan kita kembalikan hanya kepadanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.